Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan 4 ciri wanita yang istimewa, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadisnya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nisaikum al-wadudul walud al-muatiyah al-muasiyah idza ittaqainallah. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik wanita kalian atau sebaik-baik wanita muslimah kalian, sebaik-baik istri kalian, ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang dapat memberikan keturunan kepada kalian, al-muatiyah, yang selalu mengikuti suaminya, yang selalu taat kepada suaminya. Kemudian yang keempat adalah al-muasiyah, ya. Al-muasiyah itu yang dapat untuk memotivasi suaminya, mendukung suaminya, menghibur suaminya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, kita akan lihat, ya, Masya Allah, Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW telah memberikan satu konsep kepada kita, manajemen kepada kita, ya, bagaimana untuk menjadi seorang wanita yang istimewa, yang hidup di atas muka bumi ini. Yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah al-wadud. Seorang wanita yang istimewa itu adalah seorang wanita yang penyayang. Ya, kalau kita bisa untuk bagaimana cara menandai wanita penyayang, wanita yang suka dengan anak kecil, ya. Jadi kalau ada seorang wanita atau akhwat untuk dipilih menjadi seorang pendamping seorang istri, maka kita lihat pada masa gadisnya itu suka tidak dengan anak kecil. Kalau dia suka dengan anak kecil, anak bayi, maka menunjukkan bahwa dia adalah sebagai wanita yang penyayang, suka dengan binatang-binatang, suka dengan kucing, ya. Itu tanda dari wanita penyayang, ya. Yang tentunya apa? Ya, penyayang itu mereka yang memiliki kelembutan hati, memiliki tutur kata yang baik, tutur kata yang selalu dipertimbangkan apakah kata-kata tersebut baik ataukah buruk. Ketika baik maka akan dia keluarkan, ketika buruk maka akan dia tahan. Dan mereka para wanita-wanita yang penyayang kepada suaminya. Nah, ini yang pertama, ya. Adapun kemudian yang kedua, mampu untuk memiliki banyak anak, mampu untuk memberikan keturunan kepada kita, ya. Maka kita mendapati, ya, hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, karena anak itu adalah kemuliaan untuk kita, kata Rasulullah, ya. Rasulullah mengatakan, ma wulida fi ahli baitin ghulamun illa asbaha fihi izzan lam yakun. Tidaklah ketika terjadi di satu keluarga yang terlahir dari mereka seorang anak, kecuali pasti terjadi pada diri mereka kemuliaan yang sebelumnya belum terjadi. Masya Allah. Artinya anak itu bagi kita adalah kemuliaan, ya. Dan kita mendapati hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ketika ada seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan, ya, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qil bin Yasar. Ketika itu beliau meriwayatkan, sungguhnya telah datang seorang pemuda kepada Nabi yang ketika itu meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya
mendapati ada seorang wanita yang menarik hati saya, wanita yang cantik, ya, tapi dia mandul, ya Rasulullah, bolehkah aku menikahinya? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, jangan kamu nikahi wanita itu. Ya, jarak berapa lama lagi pemuda tersebut datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki seorang wanita yang dia sudah cocok untuk saya, memiliki kecantikan, ya, tapi sayangnya dia mandul, ya Rasulullah, apakah saya boleh untuk menikahinya? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, jangan, sampai 3 kali. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, ya, tazawadul wadud al walud fa inni mukatsiru bikumul umam. Dan Rasulullah mengatakan, nikahilah oleh kalian wanita-wanita penyayang, wanita-wanita yang bisa memberikan anak kepada kalian keturunan. Fa inni mukatsiru bikumul umam, karena aku, kata Rasulullah, ingin berbangga-bangga di atas umat yang lain, bahwa umatku nanti jumlahnya banyak. Ya, ini yang kedua. Maka wanita istimewa adalah ketika wanita itu bisa memberikan keturunan, wanita bisa memberikan anak untuk suaminya, ya. Dan disunahkan bagi kita untuk memperbanyak anak untuk keberkahan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kemudian yang ketiga, ya, yaitu apa? Al-muatiyah, yang selalu mengikuti suami, yang selalu taat kepada suami. Yang kalau kita lebih melihat, yang dimaksud di sini adalah sevisi dan misi dengan suami. Ya. Jadi seorang wanita muslimah yang istimewa itu adalah yang sejalan dengan pemikiran suaminya. Maka seyogianya, wahai para suami, Anda untuk memiliki visi dan misi yang lurus, yang benar. Dan visi misi yang paling tinggi, paling hebat adalah visi misi akhirat. Visi misi untuk membangun keluarga, berumah tangga, untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah. Visi misi akhirat, ya, untuk membangun generasi-generasi, ya, yang mereka akan melanjutkan estafet dakwah Islam ini, estafet pengamalan Islam ini, estafet perjuangan Islam ini. Dan itu harus didukung oleh para wanita-wanita, yang mereka itulah ciri-ciri sebagai wanita istimewa, sebaik-baik wanita yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, al-muatiyah, yang selalu taat kepada suaminya, selalu mengikuti suaminya, yang selalu mengikuti visi dan misi suaminya. Ya. Adapun kemudian yang, ya, keempat adalah, ya, al-muasiyah. Artinya apa? Yang mampu untuk mendukung, menghibur, memotivasi suami, ya, ketika tatkala mungkin suami ngedrop, suami, ya, lemah, turun semangat amalnya, turun semangat dakwahnya, ya, maka apa? Istri harus hadir untuk menghiburnya, memotivasinya, sebagaimana ini yang pernah dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah pulang mendapatkan wahyu, Rasulullah bergetar minta diselimuti, Rasulullah ketakutan. Setelah Rasulullah sadar dari itu semua, apa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bunda Khadijah? Ibunda Khadijah mengatakan, wallahi ma yahzikallahu abadan, demi Allah, wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan kamu sedikit pun, ya. Wa innaka latasilul arham, karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, wa tahmilul kalla, dan membawa beban berat orang lain, kesulitan orang lain, wa taksubul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang kesusahan, kelaparan, orang yang tidak punya makan, ya. Wa tukiru dhaif, engkau selalu memuliakan tamu ketika ada tamu yang datang, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran.
yang karenanya Allah tidak akan pernah menghinakanmu sedikit pun. Coba kita lihat bagaimana motivasi, bagaimana dukungan, bagaimana seorang wanita yang baik seperti Khadijah radhiyallahu anha menghibur suaminya. Maka ternyata ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai ciri-ciri wanita yang istimewa. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi ini, selalu untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa lakum wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.